Shalom, salam jumpa Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih. Kita bertemu lagi. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tema bulan kitab suci Keuskupan Agung Jakarta pada topik minggu yang keempat. Kita tahu bahwa pandemi COVID yang merebak menjadi bukti nyata bahwa bumi yang kita pijak adalah satu dan sama. Kita semua juga sama-sama merasakan dampak dari pandemi COVID yang ada saat sekarang ini. Dan kita juga sebenarnya secara tidak langsung saling berhubungan satu dengan yang lain. Dalam pertemuan kali ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk merenungkan bahwa kita adalah satu saudara di dalam kemanusiaan. Kita diajak untuk berani berbela rasa. Kita juga diajak untuk berani menjadi satu saudara dalam penderitaan. Seperti judul pertemuan keempat bulan kitab suci Keuskupan Agung Jakarta yang akan kita renungkan saat sekarang. Bacaan kitab sucinya diambil dari kisah seorang kaya dan seorang miskin yang bernama Lazarus dalam bacaan Injil karangan Santo Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Mungkin saja Bapak, Ibu, dan teman-teman sering mendengar kisah ini, atau bahkan mungkin sudah ada yang beberapa hafal kisah tentang si orang kaya dan si miskin Lazarus ini. Dikisahkan seorang kaya hidup dalam segala yang baik, berpakaian jubah ungu dan kain halus, melambangkan bahwa hidupnya sudah high class. Tiap hari hidup orang kaya ini bersukaria dalam kemewahannya. Mungkin bisa dikatakan dalam konteks zaman sekarang orang ini sudah tajir melintir. Harta kekayaannya tidak akan habis sampai 7 turunan. Dan dikatakan dalam ayat 25a bahwa si kaya ini semasa hidupnya telah menerima hal-hal yang baik. Hidupnya bisa dikatakan telah diberkati oleh Allah. Dalam konteks zaman itu ataupun mungkin saja dalam konteks zaman sekarang masih ada orang yang berpikiran sama bahwa tolak ukur hidup yang diberkati Allah adalah kekayaan ataupun kesuksesan. Semakin orang ini kaya, maka semakin diberkati oleh Allah. Dan juga dalam kisah ini dikatakan bahwa orang kaya ini mengenal siapa itu Bapak Abraham. Ketika ia melihat Bapak Abraham, ia mulai memanggil Bapak Abraham. Dan kita dapat mengerti, kita dapat tahu bahwa orang kaya ini juga sebenarnya tahu dan mengenal Taurat, di mana di dalamnya ada kesaksian Musa dan juga kesaksian para nabi. Permasalahan mulai timbul ketika kekayaan ini menjadi tuan atas diri orang kaya tersebut. Ketika berkat Tuhan menjadikan orang kaya ini tidak lagi mendengarkan nasihat-nasihat baik. Orang kaya dan juga keluarga-keluarganya mulai mengabaikan kesaksian Musa serta kesaksian para nabi, yang menyebabkan ia tidak lagi peduli dengan sesama yang ada di sekitarnya. Hadirnya seorang miskin yang bernama Lazarus menambah kisah ini menjadi nyata dan terlihat sangat jelas. Lazarus hidup dalam kemiskinannya, dalam kelaparannya, dan keborokan-keborokan yang menyelimuti tubuhnya. Lazarus ada di sekitar kehidupan orang kaya ini, bahkan ada di depan pintu rumahnya. Lazarus hendak menghilangkan rasa lapar dengan apa yang jatuh dari meja makan si orang kaya ini. Lazarus berharap ada remah-remah yang terjatuh dari meja orang kaya ini, namun bukannya mendapat apa yang diharapkan, bukannya mendapat apa yang diinginkannya, malahan anjing-anjing datang menjilat borok si Lazarus. Kedua tokoh ini, si orang kaya dan Lazarus si miskin, tidak terlibat percakapan semasa hidup mereka. Hal ini mau menegaskan meskipun si miskin ada dekat dengan orang kaya ini, tapi bagaikan ada tembok yang menghalangi, yang memisahkan antara mereka berdua, antara orang kaya dan orang miskin. Terjadi pembiaran oleh orang kaya ini, terjadi ketidakpedulian terhadap si miskin. Orang kaya ini mata hatinya telah tertutup
orang kaya ini menikmati segala kenyamanan yang telah diterimanya semasa hidup orang-orang ini. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, dalam konteks saat sekarang, seorang kaya ini adalah sebuah gambaran realita kehidupan kita. Mungkin saja gambaran diri kita sendiri, gambaran komunitas kita, keluarga kita, atau bahkan mungkin orang kaya ini gambaran gereja kita saat sekarang. Kita sering berdoa, memohon berkat Tuhan untuk kehidupan kita yang baik. Kita dapat menerima segala yang baik semasa hidup kita. Bisa apa saja, dalam bentuk apa saja, harta benda, kedudukan, karir, ataupun juga keluarga, talenta, dan sebagainya. Kita bersyukur dan menikmatinya. Itu adalah sesuatu yang bagus dan baik. Namun permasalahan mulai timbul ketika diri kita, komunitas kita, gereja kita asik dengan kebaikan yang telah kita terima, asik dengan berkat atau bahkan mungkin kekayaan yang telah Tuhan berikan, atau bahkan mungkin kita malahan bersukaria setiap hari. Namun kita menutup mata akan kehadiran orang-orang yang miskin dan menderita. Orang ini ada di sekitar kita, orang ini ada di dekat kehidupan kita. Kita membiarkan kemiskinan terjadi di sekitar kita. Kita membiarkan kelaparan masih ada di dalam lingkungan kita. Bahkan kita membiarkan borok-borok penderitaan itu tetap menempel di dalam tubuh sesama kita. Dan sungguh sebuah ironi ketika kita menerima segala yang baik dari Allah, tetapi kita membiarkan hal-hal buruk ada di sekitar kita, ada di sekitar pintu rumah kita. Kita mulai tertutup mata hati kita mulai tidak menyadari bahwa ada sesama kita yang menderita. Hidup kita mulai terjebak dalam berkat yang kita terima. Kita lebih berfokus pada berkat itu sendiri. Kita hidup dalam kemewahan, kita hidup dalam kebaikan Tuhan. Kita hidup dalam ketidakpedulian kepada sesama yang miskin dan menderita. Seolah-olah berkat itu hanya untuk kita sendiri, hanya untuk kita bersukaria, hanya untuk kepuasan dan kesenangan diri kita, komunitas kita, ataupun gereja kita. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, pada pertemuan keempat ini kita dapat merenungkan bahwa segala kebaikan yang telah kita terima semasa hidup kita haruslah membuat kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita, khususnya kepada mereka yang miskin dan menderita. Kita diingatkan untuk dapat hadir dalam kemiskinan, dalam kelaparan, dalam penderitaan, serta juga mau menyingkirkan borok-borok yang menyelimuti tubuh sesama kita. Tentu kita semua tidak mau akhir kisah hidup kita seperti orang kaya yang tidak happy ending. Orang kaya ini tersiksa dalam tempatnya yang terpisah di pangkuan Bapak Abraham. Meskipun orang kaya ini memanggil Bapak Abraham, komplain ataupun memelas kepada Bapak Abraham, tetapi orang kaya ini tidak mendapatkan apa yang dimintanya. Waktu orang kaya ini telah habis dan kesempatan orang kaya ini pun telah habis. Ajakan bagi kita dalam bulan kitab suci ini, kita mau mencukuri segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima semasa hidup kita, sekaligus kita mau menjadi saluran berkat dan rahmat bagi saudara-saudara kita yang menderita. Mari kita rencanakan dan wujud nyatakan langkah serta aksi nyata untuk dapat membantu orang-orang di sekitar kita, terlebih lagi di masa pandemi COVID saat sekarang ini yang sangat berdampak bagi kehidupan banyak orang. Kita mau terus berupaya berbela rasa terhadap sesama kita, memiliki mata untuk melihat sesama kita, dan memiliki telinga untuk mendengar suara-suara mereka yang ada di sekitar kita. Kita mau menjadi saudara dalam penderitaan bagi sesama kita. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, semoga renungan minggu keempat bulan kitab suci ini mampu lebih lagi menggerakkan kita untuk beraksi
dalam wujud nyata terhadap sesama kita, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita